Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dari program studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan bikin video untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Adam Smith mengenai ekonomi kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah kata benda yang disamakan dengan terma kapital yang bermakna dana dan dipahami sebagai bak alat fabrikasi umpama uang dan tanah. Adam Smith mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem ekonomi bercirikan kepemilikan perorangan atas berkakas produksi, distribusi, dan perdayagunaan untuk mendapatkan keuntungan dalam keadaan yang kompetitif. Menurutnya, kepentingan pribadi merupakan kekuatan untuk pengendalian perekonomian dan semua proses yang dijalankan akan menuju ke arah kemakmuran bangsa yang seolah-olah individu didorong dengan tangan tak terlihat, atau the invisible hand yang mendorong mereka untuk maju. Akar historis kapitalisme. Secara historis, pola perekonomian kapitalisme berdiri dan tambah berpengaruh diawali dari peralihan masa feodal ke era modern. Kelahiran kapitalisme dibidani oleh 3 tokoh besar, di antaranya Adam Smith, Martin Luther, dan Benjamin Franklin. Kapitalisme sebagai pola perekonomian dunia terkait erat dengan sistem kolonialisme. Next. Dodell gelar membagi menjadi 3 tahapan dalam perkembangan kapitalisme, di antaranya kapitalisme awal, kapitalisme klasik, dan kapitalisme selanjutnya. Kapitalisme awal pada tahun 1500 sampai 1750. Periode ini berawal sejak abad 14 sampai abad ke-18 yang dibuktikan dengan kehadiran fabrikasi sandang di Gilgaris, tetapi perusahaan sandang tersebut belum menggunakan mesin peminta konvensional dan pada berikutnya mampu beranjak apa yang tersebut sebagai surplus sosial. Surplus sosial yang didapatkan lalu dikembangkan terus-menerus yang akhirnya bisa berkompetisi dengan pola ekonomi sebelumnya. Kedua, kapitalisme klasik. Pada periode ini, kapitalis mengalami perubahan dan monopoli kapital dagang menjadi kapital industri. Perkembangan ini merupakan ciri khas revolusi industri di Inggris. Jadi penerapan secara praktis dari ilmu pengetahuan teknis yang ada selama berabad-abad lamanya sedikit demi sedikit berangsur-angsur telah dilakukan. Dan yang ketiga, kapitalisme lanjut. Pada masa ini, konsep kapitalisme lanjut mulai kuat dan berkembang, tepatnya pada abad 19 tahun 1914. Kapitalisme fase ini ditandai oleh 3 momentum, yaitu adanya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika terhadap penjajahan Eropa sebagai pintu dari kapitalisme klasik, yang pada akhirnya membuat negara-negara tersebut melakukan perlawanan, perpindahan penguasaan aset dari Eropa ke Amerika. Next. Ciri-ciri yang menjadi dasar kapitalisme. Keseimbangan maksudnya adalah ketersediaan pembaruan antara wewenang politik dari ekonomi dan ekonomi, ketersediaan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak produsen
dan konsumen, serta ketersediaan waktu dan kesempatan yang sama pula, tiada lain bertujuan untuk menciptakan pemerataan yang sama, adil atau fair, mempunyai pengertian bahwa langkah-langkah dalam rangka agar tidak terjadi praktik yang tidak adil terhadap upah buruh, tuan, majikan, serta agar tidak terjadi eksploitatif dan lain sebagainya. Dengan demikian, diharapkan pada setiap melakukan transaksi ekonomi benar-benar dilandasi dengan sikap kehati-hatian, keterbukaan, dan penuh dengan kejujuran. Asas pertumbuhan berkesinambungan yang indikasinya terhadap pertumbuhan pandangan real dan kemajuan teknologi, adanya prinsip kebebasan. Maksud dari dasar prinsip kebebasan di sini adalah berinvestasi dan berkonsumsi serta membatasi investasi terhadap pihak pemerintah dan sekaligus mengusahakan sistem politik kekuasaan yang benar-benar membela rakyat menengah ke bawah. Next. Prinsip-prinsip dasar kapitalisme. Kebebasan individu, kepentingan pribadi atau self-centeredness dan pasar bebas menjadi asumsi dasar kapitalisme yang dikemukakan oleh Ayn Rand dalam buku Kapitalis. Kebebasan individu memiliki posisi penting dalam menyangga bangunan kapitalisme karena dengan adanya pengakuan tersebut, pemenuhan akan kepentingan individu akan tercapai secara tidak langsung pada waktunya. Menurut pandangan Rand, pada dasarnya menurut hidup untuk dirinya sedangkan pemenuhan hak untuk kesejahteraan orang lain bukan wilayahnya. Next. Kelebihan dan kekurangan konsep kapitalisme. Kelebihannya, penemuan-penemuan baru akan terus dilakukan dan hal ini akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. Kerja keras dihargai dalam ekonomi kapitalis. Para produsen akan berlomba-lomba dalam menciptakan barang-barang dengan kualitas terbaik. Adapun kekurangannya, kapitalisme ini dapat menimbulkan persaingan tidak sehat. Kapitalisme seringkali menihilkan beberapa akibat dari kegiatan produksinya. Salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Laba benar-benar menjadi satu tujuan bisnis utama dan pada akhirnya dengan raksasa bisnisnya bisa mematikan perusahaan-perusahaan kecil yang ada. Next. Strategi baru kapitalisme. Pengenalan ide-ide ilmu ekonomi menghadirkan sejumlah konsep besar yang telah berperan sebagai fondasi yang membentuk strategi kapitalisme. Di antaranya, hukum-hukum ekonomi. Adam Smith menggunakan pandangan fisika Newton untuk menjelaskan kehidupan sosial dan ekonomi berdasarkan pandangan mekanis mengenai alam bahwa pengetahuan dalam ilmu fisika menjelaskan tantangan manusia. Kedua, hukum psi. Konsep ini merupakan produk sampingan yang sangat penting berdasarkan penerapan hukum fisika ke dalam ilmu ekonomi. Ekonomi akan berjalan sempurna jika dibiarkan secara mandiri. Produksi akan menciptakan permintaan diri tanpa menimbulkan overproduksi maupun pengangguran. Yang ketiga, positivisme. Konsep tersebut merupakan payung kesucian yang diberikan kepada ilmu ekonomi positif yang dimaknai secara bebas dari posisi etika dari pertimbangan non-aktif tertentu. Dengan begitu pertimbangan-pertimbangan nilai menjadi sebuah laknat dari ilmu ekonomi semakin jauh dari etika sosial. Next. Kesimpulan. Konsep ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan perekonomian. Konsep ini adalah hasil dari pemikiran Adam Smith, seorang tokoh mazhab klasik, di mana para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mazhab klasik
merupakan dasar dari sistem ekonomi kapitalis. Adam Smith dalam teorinya menghendaki setiap orang diberi kebebasan untuk berusaha dalam persaingan yang sempurna. Konsep ini lahir sebagai orde ekonomi dengan memakai kompas. Apabila kaum kapitalis dalam kerjasamanya berusaha mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, kaum buruh pun juga berusaha yang sebesar mungkin. Kaum buruh tersusun dalam serikat dan kaum majikan organisasi pengusaha. Selain itu, sama sekali tidak boleh dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.